Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, jadi untuk pembahasan video kali ini langsung aja. Hmm, Kalian pernah nggak sih yang namanya merasakan malas? Nah, malas tuh ibarat musuh yang selalu menghantui kita, selalu mengikuti kita. Apalagi kalau misalnya ada hal-hal yang penting gitu. Bah, itu tuh saya pernah udah ada tugas, tapi ya biasa. Tugas itu saya remehkan. Oleh karena itu dikumpulkan itu pun hmm, telat ya, jadi nilainya otomatis kan anjlok kan. Nah, itu yang pengen saya bahas karena apa ya, masih banyak orang yang terutama yang masih ada di bangku sekolah itu dia merasakan malas saat mengerjakan tugas, tapi mungkin bingung mau mencari motivasi itu ada di mana. Nah, oleh karena itu mari saya perkenalkan buku dengan judul Berdamai dengan Rasa Malas. Nah, buku ini eh, ciptaan dari Munita Yeni, penulis Munita Yeni. Jadi eh, buku ini sudah lumayan terkenal ya. Saya sudah ada banyak cari informasi soal buku ini. Mau itu dari segi review, mau segi pembahasan dalam buku ini nih, ada banyak sekali di YouTube dan juga di beberapa web itu ada yang membahas buku ini. Dan memang Nunita Yen ini penulisnya terkenal. Oleh karena itu saya membawakan buku ini untuk kita bahas. Oke, mungkin kita nggak usah berlama-lama lagi lah, langsung aja masuk ke pembahasan review buku ini. Let's go. Nah, ini dari buku paling tampak depan ya, seperti ini. Dengan ini tampak buku dari belakang seperti ini. Nah, di paling atas tuh ada tulisan penulis buku tersebut, Munita Yeni, dengan tema yang besar yaitu berdamai dengan rasa malas, dengan ya gambar kucing lagi tidur atau lagi malas mungkin. Terus ini tampak buku halaman paling depan, kopian dari yang cover paling awal, paling depan. Setelah itu kita disuguhkan dengan daftar isi, dan di sini ada bertuliskan ada sekitar 3 tema atau bab. Apakah malas sebuah anugerah? Yang pertama, yang kedua, malas itu teman yang tertunda. Terus yang ketiga, malas tidak harus sebagai masalah. Nah, ini nanti akan saya sebutkan masing-masing dari babnya ya. Jadi dari yang saya lihat nih, paling pertama, apakah malas adalah sebuah anugerah? Nah, jadi di awal-awal bab ini pasti aja ada sebuah kata yang dengan maksud mungkin menarik kata-kata kita itu biar merasa, wah, apakah ini yang benar ya. Simpelnya itu isi dari bab pertama itulah nanti seperti apa. Nah, setelah tema itu selesai, nanti akan ada beberapa tulisan seperti ini. Kalau ini kan tadi kan apakah malas itu adalah sebuah anugerah? Nah, ini itu kayak sesuatu yang bisa kita renungkan, sesuatu yang tidak apa-apakah mengumpulkan tugas sedikit terlambat. Teman-teman juga bakal banyak yang ngumpul terlambat. Nah, itu contoh nih, kalau itu yang bakal kita bisa pikirkan dari tema pertama ini. Nah, ada tentang kecerdasan emosi, ada banyak sekali subbab subtema di sini. Nah, seperti itu. Jadi buku ini memiliki sekitar
apa ya, 204 halaman, dan ini sekitar 14 kali 20 kayaknya nih, 14 dan lebar 20 cm. Nah, ini saya beli dengan harga 62.500 ya. Dan kalau di sini tertuliskan bahwa di Pulau Jawa itu bisa harganya 55.500. Dan di akhir itu ada profil penulis. Di akhir ada profil penulis bahwa bestseller ini lahir di Bantul, Yogyakarta, dan beberapa mungkin biografi dari penulis ya, seorang penikmat kopi hitam serta penyuka game. Nah, setelah saya baca buku ini, buku ini memiliki dapat dari penutup itu soal apa dalam hati dari sang penulis, apa yang ingin dia capai dari sang penulis ini. Ya, dari buku ini kita bisa banyak belajar banyak hal ya, bahwasanya memang malas itu memang suatu musuh yang memang ya ada pada dalam diri kita semua, dan itu benar-benar sulit untuk dilawan. Nah, dari buku ini memiliki 3 bab ya. Dari bab pertama itu, apakah malas itu sebuah anugerah. Terus yang kedua, apakah malas itu teman yang tertunda. Yang ketiga, malas tidak harus sebagai masalah. Nah, saya sudah menyimpulkan beberapa. Saya menyimpulkan bahwasanya di buku ini seluruh isi dari teori ini menjelaskan tentang apa. Dan ini sudah mencakup 3 hal tadi ya. Kita langsung aja ke pembahasan isi dari buku ini yang sudah saya rangkum. Oke, kita lanjut ke video pembahasan. Pentingnya mengelola emosi. Nah, pada buku ini terbit pertama kali itu pada Juli 2019. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang berjudul yang pertama itu adalah apakah malas sebuah anugerah. Dalam bagian ini terbagi menjadi 2 sub, yaitu kecerdasan emosi dan lagu Nina Bobo. Secara umum, dalam buku ini memunculkan beberapa hal yang sangat sering kita alami, dan kita juga tahu penyebab dan pengertiannya. Nah, sebut saja kecerdasan intrapribadi, yang merupakan sebutan lain dari manusia-manusia yang mampu untuk mengelola kapan dia harus bangkit dari rasa terpuruk, tersadar dengan segera saat dia marah, dan mereka-mereka yang mampu untuk menyetel emosi mereka sendiri. Bukan disetel. Kalimat terakhir rasanya sangat gimana gitu bagi kita, tapi itu yang sering dikuasai oleh emosi sesaat yang muncul pada saat momen tertentu. Kita tidak mampu dengan baik menguasai emosi yang muncul dalam diri, dan cenderung membiarkan itu emosi menjadi mengendalikan akal sehat kita. Ketika emosi kita mereda, barulah kita merasa malu apa yang telah kita lakukan sebelumnya dengan tubuh yang dikuasai oleh emosi. Inti dari yang kita petik bagian ini itu sebagaimana manusia haruslah cerdas dalam mengelola emosi, karena hanya kita yang paling tahu apa yang kita inginkan.
Selain tentang kecerdasan dan mengelola emosi, bagian ini juga dibeberkan bahwa bagaimana perlakuan orang tua terhadap kita sejak balita dan mempengaruhi bagaimana kita mengelola emosi bahwa saat kita sesudah dewasa. Dalam buku ini disebutkan bahwa bayi yang mendapat perlakuan yang cepat saat menangis cenderung lebih mampu untuk mengendalikan emosi karena mendapatkan bantuan dari orang sekitarnya itu lebih cepat. Berbeda dengan bayi yang dibiarkan menangis dalam waktu yang cukup lama. Saat bayi itu beranjak dewasa, akan kesulitan untuk mengendalikan emosinya, bahkan cenderung dikuasai oleh emosinya sendiri. Hal ini juga terjadi pada bayi yang mendapat perlakuan itu terlahir dimanjakan oleh orang tuanya. Saat mereka memasuki usia dewasa, akan cenderung bergantung dengan orang lain untuk menyelesaikan konflik emosinya. Maka penting bagi orang tua di era sekarang nih untuk mengetahui cara mendidik anak dengan baik sejak dini, karena hal yang berlebihan tentu akan bersifat dan berdampak tidak baik. Menjadikan malas sebagai teman jauh saja. Ya, tentu banyak dari kita, termasuk saya nih, kerap menjadikan rasa malas tuh menjadi tameng untuk banyak hal. Jadi tidak semuanya itu kita kerjakan. Atau hal yang sudah kita kerjakan tapi hasilnya masih tidak memuaskan. Nah, ini itu dari efek menjadikan rasa malas menjadi teman dekat kita. Bahkan kita cenderung menjadi sahabat dari mereka. Nah, dalam buku ini diungkap betapa rasa malas benar-benar menghambat produktivitas manusia dalam berkreasi, juga menghambat kita untuk menampilkan hasil terbaik dari kinerja kita. Hal ini dikarenakan rasa malas mengajak kita untuk melihat sekitar sebagai pembanding. Jadi untuk apa kita melakukan yang terbaik? Jika orang lain melakukan biasa aja, mendapat perlakuan juga sama aja sama kita, tidak ada beda-bedanya. Nah, bisa dikatakan malas ini merupakan pemberian jadi memberi kita banyak pemakluman untuk segala hal. Kurang maksimal, jadi apa yang kita lakukan itu ya untuk kita itu merasa semua yang kita lakukan tuh meskipun hype banget itu kayak kurang bisa apa-apa, karena buat apa, perlakuannya juga sama kok kayak orang lain gitu. Nah, kebiasaan apa aja yang membuat si malas nih awet berdiam diri dalam tubuh kita? Salah satunya adalah kebiasaan kita menangis. Kenapa? Menangis pada umumnya adalah cara manusia menunjukkan bahwa dirinya sedang merundung kesedihan. Tapi ada aja yang menangis saat ia tidak merasa padahal dia tuh baik-baik saja, tapi dia menangis gitu. Nah, faktornya juga ada apabila kita sangat bahagia. Nah, itu terkadang kita saking bahagianya nih, kita bisa menangis. Intinya itu, menangis itu adalah salah satu cara manusia dalam mengekspresikan suasana hatinya. Kesedihan adalah hal yang kerap kali mengundang tangis itu datang. Dan apa yang bisa kita lakukan saat menangis? Mengurung diri dalam kamar, memeluk guling, itulah yang seharusnya dihindari. Nah, kenapa? Karena dengan menangis berlebihan sampai tertidur, dan itu menjadi rutinitas yang berulang-ulang, otak kita menjadi miskin akan pengalaman dan mendapat pemecahan masalah untuk terus berjuang. Dalam buku ini diungkapkan tempat apa saja yang harus kita hindari saat menangis, dan kita diberi solusi untuk mengelola kesedihan itu menjadi satu hal yang produktif dan cenderung meningkatkan mood kita yang awalnya buruk menjadi lebih baik. Nah, pada bagian ini selain menangis ada juga yang namanya menguap. Menguap menjadi tanda manusia bahwa kewaspadaan dari kita ini sudah mulai menurun. Kewaspadaan menurun otomatis, kinerja indera kita ini menurun semua. Kenapa?
Ya karena kita tidak perlu was-was lagi. Apa yang kita pikirkan tidak ada. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang lainnya. Kita tidak mewaspadai suatu hal. Jadi kita merasa wah semuanya sudah selesai. Sekarang apa? Gitu kan. Sehingga banyak yang kita temukan kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena mengantuk. Nah, kita biasa melamun. Nah, ini nih. Melamun memikirkan hal yang gak jelas. Atau terkadang kita melamun tapi dengan otak kosong. Seakan diri kita ini kosong. Nah, oleh karena itu yang benar-benar harus dihindari, apalagi saat kita mengendarai atau mengemudi. Menguap adalah salah satu pertanda bahwa kita kurang perhatian. Pola hidup seperti tidur, pola makan, hingga pola berolahraga sekalipun, tanpa menerapkan pola hidup sehat, jangan harap si malas akan menjauhi dalam diri kita. Mereka malah mengendap dan nantinya akan menguasai tubuh kita. Apakah kalian mau dikuasai oleh rasa malas? Nah, jawaban ada di tangan kalian sendiri. Oke. Nah, jadi seperti itu tadi isi dari buku ini. Ya, memang banyak hal ya dalam isi buku ini, tapi memang sulit untuk dibaca satu-satu karena memang banyak di sini banyak faedahnya dari membaca buku ini. Dari Mahakarya Wanita Yeni. Memang banyak hal menarik di dunia ini yang Tuhan ini mungkin membuat makhluknya itu hanya terlihat seperti monokrom saja. Nah, memang sulit sih, apalagi kalau banyak tentang diri kita itu hal-hal yang abnormal. Apalagi kalau kita sampai bahasanya itu membenci sesuatu. Nah, pokoknya banyak hal yang menyimpang memang, terutama pada hal malas ini kan. Ya seperti itu, terima aja sih semua apa yang ada dalam diri kita. Cuma memang ada beberapa yang memang harus diubah. Itu semua sebenarnya sudah ditulis dalam buku ini. Jadi buku ini memang benar-benar baik untuk membaca, recommended sekali, apalagi para pembaca di luar sana, ya penyuka buku lah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan melewati video ini. Terima kasih sudah menonton. Ya, sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum.